Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menerima proses pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ibu meminta pada Syarazi untuk memimpin doa. Pada Syarazi dipersilakan. Baik, terima kasih Syarazi telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini siapa yang nggak masuk ya? Siapa? Fahri kenapa? Oh, Fahri pulang, berarti izin. Terus yang perempuannya? Masuk semua, alhamdulillah kalau begitu. Nah, dari kita hari ini adalah tentang pengukuran ya. Pengukuran terkait alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Kebaca nggak yang di depan? Baca. Yang pertama adalah peserta didik wajib menggunakan jas laboratorium. Sudah? Sudah. Kemudian yang kedua, peserta didik dilarang gaduh atau mengganggu pelaksanaan praktikum. Oke. Nah, kalau misalkan kalian nanti mau geser-geser kursi, tolong diangkat ya, jangan digeser-geser. Jangan saya bunyi maksudnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dilarang menggunakan alat dan bahan yang tidak berhubungan dengan percobaan. Sampai sini paham nggak? Nah, kita kan hari ini kan terkait tentang alat pengukuran terkait alat ukur. Kalau misalkan alat ukurnya, misalkan hari ini adalah neraca, mistar, kemudian apa namanya jangkau sorong, mikrometer skrup. Misalkan selain dari itu, kalian menggunakan alat-alat laboratorium, berarti tidak diperbolehkan. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, yang keempat, peserta didik dilarang keluar laboratorium selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Jadi selama pembelajaran berlangsung, Ibu harapkan kalian tidak boleh untuk keluar laboratorium. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kelima adalah peserta didik mengembalikan alat dan bahan ketika selesai melaksanakan praktikum. Jadi setelah kalian selesai melaksanakan praktikum atau percobaan atau eksperimen, silakan alat-alatnya dikembalikan lagi di depan seperti sedia kala. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait aturan pembelajaran kita pagi hari ini? Tidak ada? Sampai sini dipahami? Wildan oke? Ikram oke? Yang lainnya? Fani? Fani oke? Oke, baiklah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang akan diukur. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan hasil pengukuran dan batas ketelitian dari alat ukur yang digunakan dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Hari ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok dan model pembelajarannya adalah problem based learning. Nah, pelajaran hari ini kan terkait tentang pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Ada yang tahu? Oke. Pengukuran adalah membandingkan dengan besaran yang diukur dengan besaran objektif yang ditetapkan sebagai satuan. Oke, pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Oke, nah membandingkan itu kan berarti kalian bisa menentukan dari nilai. Membandingkan apa? Nilai satuannya kan berarti nilai numeriknya. Atau bisa juga pengukuran dalam fisika itu adalah kegiatan mengamati dan menentukan nilai numerik dari suatu besaran fisik atau sifat dari fisik benda tersebut. Kemudian pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat ukur. Betul? Betul.
Nah, contohnya eh alat ukur apa saja sih pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Satu anak, satu anak, satu anak. Siapa yang mau tanya, mau menjawab? Satu anak siapa? Oke, gantian, gantian, gantian. Oke, penggaris atau mistar. Oke, ada lain dalam kehidupan sehari-hari? Alat ukur apa saja yang pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Neraca. Tadi misal untuk mengukur apa? Panjang. Oke, kalau neraca mengukur massa. Oke, selanjutnya ada lagi. Ada lagi yang di kalian sehari-hari? Jangka sorong. Jangka sorong apakah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jarang digunakan. Sehari-hari kita gunakan apa? Udah tadi besar. Timbangan neraca oke sudah. Stopwatch. Untuk mengukur apa stopwatch? Waktu. Nah, itu tadi adalah besaran alat ukur yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering ya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalau kalian ingin mengukur ketebalan buku, tebelnya buku nih, kamu mau mengukur tebelnya buku nih, mau pakai apa sih? Kalau pakai misal bisa nggak? Kurang teliti. Kalau misalkan pakai neraca bisa nggak? Tebal buku pakai neraca bisa? Enggak. Oke. Kemudian kalau pakai stopwatch bisa nggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena stopwatch untuk waktu. Oke. Nah kalau begitu untuk mengukur ketebalan buku pakai apa? Mikrometer sekrup atau jangka sorong? Nah itu nanti kita bahas ya. Selanjutnya, kalau menimbang massa benda menggunakan alat ukur apa tadi? Neraca. Kemudian kalau mengukur selembar kertas, mikrometer sekrup atau jangka sorong ya. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, mengapa sih alat ukur yang digunakan berbeda-beda? Karena tinggal ketelitiannya dari alat berbeda-beda. Berbedanya berapa sih? Apa iya? Nah, untuk membuktikan tingkat ketelitian yang tadi sudah disampaikan oleh si Siti Humairo, maka kita coba kita lihat dulu ya. Ini ada video pembelajaran terkait jangka sorong dan mikrometer sekrup. Hari ini kita mempelajari jangka sorong dan mikrometer sekrup ya. Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, apakah kamu juga memakai mistar? Tentu tidak ya. Ada alat sendiri untuk mengukur ketebalan suatu benda loh. Nah, kenapa coba ketebalan buku tidak bisa menggunakan pakai mistar? Satu anak, satu anak. Karena nggak apa-apa kita ngobrol diskusi, ayo. Satu anak, karena kenapa? Oke. Oke, kalau misal untuk mengukur panjang, kalau bukan untuk mengukur ketebalan buku. Oke, kita lihat ya. Kamu bisa menggunakan jangka sorong seperti ini nih. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda loh. Menariknya, alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Wah, kamu bisa mengukur ukuran suatu benda dengan lebih teliti dan akurat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap atas dan ada rahang tetap bawah. Kamu tidak bisa... Oke, namanya jangka sorong. Waktu di SMP dulu pernah pernah menggunakan jangka sorong. Nah, alatnya seperti ini bukan? Atau sudah berbeda bentuk? Masih seperti ini. Nah, oke. Di jangka sorong ini
Tadi apa yang sebelah sini namanya? Rahang tetap atas. Kalau yang bawah ini namanya rahang tetap bawah. Kalau ini namanya rahang geser atas. Bawah rahang geser bawah. Nah, coba lihat lagi. Kita menggeser rahang tetap ini ya. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa kamu geser. Kalau ini tombol kunci, dan itu di ujung alat ini ada tangkai. Itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, oke, kalau mau menggunakan jangka sorong, berarti langkah apa yang pertama dilakukan? Buka kuncinya, kunci sebelah mana? Sebelah sini. Oke, ini dibuka dulu ya kuncinya ya. Setelah kamu buka, maka kamu geser ke arah ke kanan. Kalau kamu geser, ini ada namanya tadi apa? Tangkai. Untuk mengukur apa tangkai? Kedalaman. Oke. Kalau sudah kamu buka, kemudian gimana tadi langkahnya? Benda dimasukkan di antara rahang tetap bawah sama rahang sorong bawah kan? Setelah itu kamu baru kunci kembali. Sampai sini paham? Kenapa kunci dikunci kembali? Biar nggak geser-geser, biar tidak berubah posisinya ya. Sampai sini paham? Oke. Kita lihat lagi. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan itu skalanya. Skalanya ada dua ya. Yang atas itu skala utama. Dan yang bawah itu skala Nonius atau Vernier. Lewat skala ini, kamu bisa membaca hasil pengukurannya. Aku akan memakai jangka sorong ini untuk mengukur ketebalan buku pelajaranku. Caranya, putar tombol kunci untuk membuka rahang bawah. Kemudian, letakkan buku pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya dan pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Setelah itu, kita bisa lihat skalanya. Untuk melihat skalanya, yang paling atas itu skala utama dan bagian bawah itu skala Nonius. Lalu cara membacanya, kamu perhatikan skala yang bagian atas dari angka 2 sampai 3 ya. Nah, setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi, 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Kemudian, perhatikan angka 0 yang ada di skala Nonius ini. Perhatikan posisinya ya. Angka 0 ini terletak di antara 2,2 dan 2,3. Nah, yang digunakan yang bagian depan, yaitu 2,2. Setelah itu, kita baca skala Nonius. Caranya, dengan mencari skala atau garis yang berlimpit. Coba perhatikan, garis yang atas ini berlimpit dengan garis yang bawah. Jadi, inilah yang digunakan sebagai acuan. Kemudian, hitung garis tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi bisa dituliskan 8 kali 0,01. Hasilnya 2, Oke. Nah, setelah kalian digeser, kalian kunci terus kalian apa lagi selanjutnya? Dihitung. Cara itu gimana? Yang atas ini namanya skala utama. Kalau yang bawah namanya skala Nonius. Nah, skala utama dan skala Nonius berbedain lagi apa? Kalau skala ini adalah skala utama tadi ya, ini skala Noniusnya. Skala utamanya nilainya sebelum di angka 0 di skala Nonius. Berarti ini menunjukkan nilai di angka berapa? 2,1, 2,2. Selanjutnya, nilai yang berimpit di angka berapa? Yang berimpit itu artinya antara garis skala utama dan skala Nonius itu adalah tegak lurus. Berarti di angka berapa? Di angka 8. Sebentar. Kalau di angka 3, 2 dan 3 ini apakah dia berimpit? Kenapa kok tidak berimpit? Oke, karena tidak lurus karena dia ada garis geser atau nyerang sedikit, betul. Ini tidak bisa digunakan ya. Yang bisa digunakan hanya tegak lurus. Jadi berapa tadi? 2,2 ditambah 0,01.
8. Nah, sini berapa? 2,28 cm. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya. Baiklah kalau begitu, untuk kalian bisa bereksperimen, bisa lebih jauh lagi mengamati terkait tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup, maka ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Di mana masing-masing kelompok ini sudah ibu bagi berdasarkan minat dan bakat kalian masing-masing. Ibu minta perwakilan kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ibu minta perwakilan kelompok masing-masing silakan ngambil alat yang di depan yang sudah ibu sediakan. Perwakilan kelompok ya, silakan ambil alat di depan. Sudah satu. Ya, begini satu. Nah, apanya? Apanya? Mixernya. Oh, mixernya gitu. Oke. Ya, udah. Coba dicek lagi. Ada LKPD di dalam? Ada LKPD ada? Ada. Oke. Kemudian ada mixer? Ada. Ada jangka sorong? Ada kelereng? Ada koin? Ada paku? Ada mikrometer sekrup? Oke, silakan kalian melakukan eksperimen. Terlebih dahulu kalian baca dulu KPD-nya ya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Dibuka dulu yang jangka sorongnya. Jangka sorongnya dibuka terlebih dahulu. Dilakukan pengukuran apa? Koin. Ada koin di situ? Ada. Coba silakan diukur koinnya berapa. Kenapa? Oke. Tolong kembalikan dulu. Ambil yang di depan yang bagusnya. Ambil yang lain, ada yang lain. Diputar dulu ke kuncinya ya, biar bisa buka. Kalau sudah, koin kalian masukkan, jangan lupa dikunci kembali. Silakan dibaca. Melihatnya, membacanya tegak lurus, nggak bisa sambil miring. Nah, betul. Ya, sambil menunggu kelompoknya Sania, kita presentasi terlebih dahulu. Mungkin dari kelompok siapa? Siti Humaira, mungkin mau dimulai. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Jika ada yang tidak ada yang mau menanggapi, silakan dipersilakan. Barangkali ada yang mau menambahkan, mau menanggapi, dipersilakan. Yuk, Siti Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk menggunakan dan dan hasil
Oke, kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Ya ada? Ya ada. Kelompoknya Sofia mau menanggapi? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ada yang mau menanggapi? Kenapa? Tadi kan ukur pakai jangka sorong, pakai mikrometer scoop juga. Nggak apa-apa pakai ini aja bener nggak apa-apa. Mau menanggapi kelompoknya ini? Di Humaira enggak? Oke, lanjutkan. Sebentar, menurut kelompok Anda, lebih teliti mana pengukuran menggunakan jangka sorong kah atau mikrometer skrup? Menggunakan mikrometer skrup. Bagaimana ada dengan kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Nah, oke. Kemudian, kesimpulannya bagaimana tentang alat ukurnya? Oke, kemudian tentang keseluruhan ke praktikum Anda. Oke, berarti ketebalan satu benda dapat diperoleh dengan menggunakan alat. Oke, dengan kelompok yang lain, apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau mengomentari? Tidak. Oke, kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk kembali. Menjawab pertanyaan pemantik. Pertanyaan tadi yang pertama, alat ukur apa saja yang pernah kalian gunakan berarti? Terus neraca, stopwatch, terus jangka sorong, mikrometer skrup. Nah, sebenarnya banyak lagi alat yang digunakan ya. Cuma kita pada pertemuan kali kita hari ini hanya jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian, jika ini mengukur ketebalan buku, alat ukur apa yang digunakan? Ketebalan buku bisa jangka sorong bisa menggunakan mikrometer skrup tergantung dari ketelitiannya. Mana yang lebih teliti tadi? Mikrometer skrup. Nah, ingin menimbang massa benda menggunakan alat ukur apa? Neraca. Kemudian kalau selembar kertas, baru kalau selembar kertas pakai mikrometer skrup, kalau jangka sorong menggunakan ketebalan buku. Kemudian mengapa alat ukur yang digunakan berbeda-beda? Tingkat keletihan berbeda-beda. Kalau mikrometer berapa kali lebih teliti? Atau berapa kali? 10? Lebih teliti daripada jangka sorong. Oke, selanjutnya kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, kelompoknya Sofia. Gimana kelompoknya Sofia? Oke, kita jadi kesimpulan hari ini adalah kita yang pertama bisa mengetahui, memahami, meneliti terkait tentang membaca jangka sorong dan mikrometer skrup. Untuk melakukan evaluasi, Ibu memberikan evaluasi pada kalian menggunakan quiz. Silakan ambil laptopnya masing-masing, tiap kelompok satu laptop ya. Ada anak yang mengambil laptop, ada anak yang mengembalikan alat dan bahan ke depan. Yang sudah buka laptop, sudah bisa kuisisnya? Sudah. Silakan masukkan kode 763766. Untuk jawabannya di situ, untuk caranya di kita selembar ya. 763766. Sudah? Oke, kita mulai ya.
Untuk pengerjaan di kuisis untuk caranya di kertas ya, yang sudah saya bagikan tadi. Iya, nama kelompok aja. Kita evaluasi ya dengan menggunakan kuisis. Silakan saya sudah membagikan masing-masing anak satu lembar kertas untuk melakukan yang pertama adalah refleksi pada proses pembelajaran kita hari ini. Tadi ada dua lembar ya. Yang pertama lembar untuk kalian menuliskan cara dari kuisis tadi, soal yang dari kuisis kamu mengerjakan caranya di satu lembar yang kecil. Yang satu lembar besar adalah refleksi dari proses pembelajaran kita hari ini. Silakan masing-masing anak mencantumkan namanya dan nanti dikumpulkan. Nah, alhamdulillah sudah semua ya. Sudah semua? Soalnya sudah semua. Nah, kita sudah berada di puncak pembelajaran hari ini. Bahwasanya terima kasih telah hari ini sudah pembelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah untuk bisa kalian lebih paham lagi terkait materi pengukuran dan alat ukur, maka Ibu memberikan tugas pada individu masing-masing kalian, membebaskan kalian untuk bisa mengerjakan atau merangkum terkait materi hari ini. Bisa berupa mind map, bisa berupa diagram pohon, bisa kalian membuat lirik lagu suara, boleh. Kalian nanti kerjakan, kemudian nanti kirim hari Rabu ya, belajar Ibu, oke? Oke, nah pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pengukuran tentang besaran dan satuan. Besaran dibagi menjadi berapa? Besaran dibagi menjadi berapa? Dua, oke. Ada besaran apa aja? Pokok dan besaran turunan, oke. Itu selanjutnya akan kita bahas dari pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham? Oke, baiklah. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.